Dan beliau juga mengatakan tadi singkat padat kepada saya, almarhum semasa hidupnya min ahlil khair, kata beliau, saudara. Bahkan ketika menjabat jadi wakil presiden, almarhum hubungannya sangat dekat dengan ulama, dekat dengan kiai, dekat dengan ormas-ormas Islam, dekat dengan pesantren. Kesaksian dari Al Habib Rizik, beliau mengakomodir aspirasi umat. Beliau sering mengakomodir daripada permintaan-permintaan ulama dan umat. Maka kita doakan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang beliau tanam semasa hidupnya menjadi amal jariah yang terus mengalir dalam kubur beliau sampai yaumil qiyamah insyaallah. Tadi keluarga menyampaikan bagaimana almarhum semasa hidupnya bangun masjid di sini, bangun masjid di sini, bangun di sini. Belum lagi selama masa hidupnya kalau beliau pernah jadi menteri, jadi ini, jadi itu. Manakala ada kebijakan yang positif, yang jariahnya mengalir sampai sekarang, itu yang akan terus mengalir catatan amal solehnya, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ya fattahu ya alim, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Ustadz Al-Doktor Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Kaf, juga segenap para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat. Tidak lupa pula keluarga besar almarhum wal maghfur lah biiznillahil hayyil qayyum, daripada Dr. Haji Hamzah Has, Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-9. Wabil khusus istri beliau Ibu Soraya dan semua anak, mantu, cucu yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Begitu pula saudara kami Al Habib Zain bin Sumaid dari Lampung dan semuanya. Tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan keluarga besar almarhum Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah berikan kesabaran untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan yang ditanam oleh almarhum. Amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dibahagiakan dari dunia sampai akhiratnya. Amin ya rabbal. Begitu pula aparatur pemerintahan baik sipil ataupun militer yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Ahibba'il kiram, hari ini kita menghadiri acara peringatan 7 hari berkumpul untuk mendoakan almarhum wal maghfurlah Ad-Doktor Haji Hamzah Has, Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-9. Tadi sebelum saya jalan kemari, saya dititipkan pesan dari ayahanda Sayyidil Walid Dr. Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Shihab, yang mana dulu almarhum dengan beliau hubungannya sangat dekat, menitipkan salam untuk keluarga besar almarhum. Beliau menyampaikan bela sungkawa, a'zamallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum
wa la naqul illa ma yurdi rabbana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan beliau juga mengatakan tadi singkat padat kepada saya, almarhum semasa hidupnya min ahlil khair, kata beliau, saudara. Bahkan ketika menjabat jadi wakil presiden, almarhum hubungannya sangat dekat dengan ulama, dekat dengan kiai, dekat dengan ormas-ormas Islam, dekat dengan pesantren. Kadang-kadang ada pejabat dekat kalau sudah pensiun, nggak kaget kalau begitu, saudara. Tapi ini ketika lagi menjabat jadi wakil presiden nggak berkurang, saudara. Kedekatannya luar biasa kepada ulama, kepada habaib. Kesaksian dari Al Habib Rizik, beliau mengakomodir aspirasi umat. Beliau sering mengakomodir daripada permintaan-permintaan ulama dan umat. Maka kita doakan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang beliau tanam semasa hidupnya menjadi amal jariah yang terus mengalir dalam kubur beliau sampai yaumil qiyamah insyaallah. Maka sebelum saya sampaikan satu dua patah kata, mari sama-sama kita bacakan Fatihah untuk almarhum Haji Hamzah Has. Ala anna Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yu'li darajatihi fil jannah wa yataghashahu birrahmah wa yadkhilhu al jannata birahmatihi wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, malam hari ini kita kumpul dalam rangka 7 hari mengenang dan mendoakan almarhum. Mungkin ada yang bertanya, Habib, kenapa sih orang-orang tua kita ngajarkan kalau ada yang meninggal tahlil hari pertama, kedua, ketiga, sebagian sampai 3 hari, tapi kalau orang Betawi dan umumnya sampai 7 hari berturut-turut tahlil. Bahkan bukan cuma 7 hari, biasanya selesai 7 hari ada lagi ke berapa? 15, 14, setelah 14 ada lagi 40 hari. Setelah 40 hari ada lagi biasanya 100 hari. Setelah 100 hari biasanya ada lagi 1 tahun, haul. Setelah 1 tahun bahkan sebagian ada juga yang menjalankan 1000 hari. Seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah itu ada 1000 hari biasanya, saudara. Untuk apa itu semua? Mungkin sebagian ada yang bertanya. Sebagian memandang padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak dibikinin tahlil sampai 7 hari. Nggak ada acara 40 harian Rasulullah, sahabat nggak bikin. Begitu juga ketika ada sahabat yang meninggal itu tidak ada. Tapi apa tujuan daripada acara-acara seperti ini? Tidak lain dan tidak bukan, intisarinya adalah doa, saudara. Urusan penentuan tanggal dari orang-orang tua kita itu pendisiplinan saja. Mungkin orang-orang soleh bisa menjangkau ada rahasia di balik itu yang tidak terungkap bagi kita. Akan tetapi urusan penentuan tanggal ini pendisiplinan. Karena kita ini kalau nggak ditentukan, nggak dibiasakan, kita akan tinggalkan itu doa, saudara. Maka kecerdasan orang-orang tua kita, para kiai, para ulama, para tuan-tuan guru didisiplinkan. Tahlil sampai hari ke-7. Tahlil 14, 40, 100, 1 tahun, 1000 tahun. Agar terus doa itu dikirimkan untuk mereka, saudara-saudara kita tercinta yang telah berpulang ke rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Bapak Ibu sekalian, setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya, ketika kita rajin mengirimkan doa untuk para almarhum, yang pertama setidak-tidaknya kita ingin menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menarik ini. Yang didoakan almarhum, tapi yang dicintai Allah kok kita, kok bisa? Jadi orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal kita kumpul mendoakan. Kok bisa kita yang kumpul, keluarga yang mengadakan, malah menjadi orang yang dipuji dan dicintai oleh Allah? Saudara, sebab di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan mereka kaum muhajirin,
yang berjuang dengan harta, jiwa, segala hal dikorbankan untuk Rasulullah. Mereka tinggalkan rumahnya di Mekah, keluarganya ditinggalkan, hartanya ditinggalkan, hijrah ke Madinatul Munawwarah, tidak lain dan tidak bukan untuk Allah dan Rasulnya. Saudara, kaum muhajirin dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kaum muhajirin, kaum ansar yang menyambut kaum muhajirin dengan lapang dada. Mungkin banyak di antara mereka yang gak ada hubungan nasab, gak ada hubungan kekerabatan, gak ada hubungan saudara, tapi kaum ansar menyambut dengan lapang dada. Yang punya rumah ada yang dibagi rumahnya, saudara. Yang punya harta ada yang diparuh hartanya, saudara. Bahkan sebagian kaum ansar di awal-awal Islam itu, saudara, sebelum dinasakh, sebelum dihapus, orang-orang ansar dan muhajirin yang dipersaudarakan itu saling mewarisi satu sama lain walaupun gak ada hubungan nasab. Di kemudian hari syariat ini dihapus dengan ayat-ayat waris, saudara. Singkat cerita, Allah puji kaum muhajirin, Allah puji kaum ansar. Setelah Allah puji kaum muhajirin dan ansar, setelah itu apa yang Allah puji? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kata Allah, dan orang-orang yang datang setelah mereka, muhajirin dan ansar, yaitu para tabi'in, tabi'it tabi'in, wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah enggak bataskan generasi tabi'in, tabi'it tabi'in terus sampai yaumil qiyamah. Ayat ini enggak membataskan, saudara. Walladzina ja'u min ba'dihim, kata Allah Ta'ala, yang datang setelah generasi muhajirin dan ansar, yaquluna rabbana ighfir lana, ya Allah, mereka berdoa, ampuni kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampuni saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan, saudara. Artinya apa? Ada kelompok yang Allah posisikan setelah muhajirin dan ansar. Mereka adalah kelompok yang suka mendoakan mereka yang telah mendahuluinya kepada Allah membawa keimanan, saudara. Kelompok yang suka mendoakan pendahulu-pendahulunya yang telah berpulang ke rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi luar biasa. Maka insya Allah sebagaimana kelompok ini Allah Ta'ala golongkan termasuk yang diposisikan setelah muhajirin dan ansar. Diposisikan setelah muhajirin dan ansar ini kemuliaan, Pak Bu. Orang diposisikan sejajar dengan pejabat saja kalau di acara sebagai VVIP itu dianggap kemuliaan. Tapi ini golongan yang ketiga yang suka mendoakan para almarhum. Allah posisikan di ayat disejajarkan dengan muhajirin dan ansar, saudara. Insya Allah mudah-mudahan kita yang berkumpul, khususnya keluarga yang ditinggalkan, yang mendoakan para almarhum, menjadi hamba-hamba yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Kemudian yang kedua, saudara, jadi kalau ada yang tanya kenapa kita bikin tahlil dan sebagainya, yang pertama karena kita pengen dapat pujiannya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saudara, kenapa kita bikin tahlil seperti ini? Kita pengen girangin almarhum. Selama orang-orang tua kita hidup, kita banyak bikin mereka susah. Bahkan gak jarang kita bikin orang tua kita menangis. Begitu juga pasangan kita, orang-orang yang kita cintai, kerabat kita, handai taulan. Berapa banyak yang kita bikin susah ketika masa hidupnya, saudara. Tapi setelah mereka wafat ada cara supaya kita bisa bikin gembira mereka. Bagaimana caranya? Di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, di dalam Syu'abul Iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi Muhammad, mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwith intadhiru da'wat talhaquhu min abin aw ummin aw akhin aw ibnin fa idza lahiqathu kana ahabba ilayhi min ad-dunya wa ma fiha aw kama qala an-nabi sallu ala nabi Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan mayit dalam kubur, saudara, itu kal ghariqil mutaghawwith, seperti orang tenggelam yang lagi mati-matian nyari pertolongan. Itu perumpamaan mayit dalam kubur. Saya nggak bicara mayitnya orang-orang soleh ya,
umumnya mayit umat Islam itu seperti orang yang lagi tenggelam, yang lagi mati-matian cari pertolongan. Kalau orang tenggelam yang dicari apa yang bisa bikin dia selamat? Ada kayu dipegang, ada perahu dipegang, kalau perlu ada buaya dipegang lagi saudara. Yang penting gak tenggelam dulu, itu otaknya orang yang tenggelam. Nah kalau orang di dalam kubur seperti orang tenggelam, apa yang mereka cari, yang mereka tunggu? Yantadhiru da'watan. Saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, yang ditunggu doa, yang ditunggu mereka kiriman Fatihah, yang ditunggu mereka kiriman pahala Yasin, kiriman pahala Quran, yang ditunggu mereka kiriman zikir-zikir, doa saudara, istighfar, dimohonkan ampun oleh Allah. Saudara kita yang dalam kubur Pak Bu, udah disingkap hijab bagi mereka. Mereka udah gak peduli seberapa tinggi jabatan kita, udah gak peduli. Mereka udah gak peduli seberapa banyak isi tabungan kita, mereka udah gak peduli saudara. Mereka udah gak peduli seberapa banyak tanah kita, aset kita, udah gak peduli. Yang di dalam kubur itu udah disingkapkan hijab, Allah udah bukakan hakikat. Yang mereka peduli seberapa banyak yang Anda kirimkan untuk mereka. فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. Manakala doa-doa tersebut sampai kepada mereka saudara, kiriman Fatihah, kiriman doa, kiriman tahlil dan lain sebagainya, itu lebih membuat mereka gembira daripada mendapatkan dunia dan seisinya saudara. Mudah-mudahan malam hari ini almarhum kuburnya digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya kekuatan doa untuk orang yang sudah meninggal itu nggak main-main Pak. Nggak main-main. Sampai-sampai ulama salaf ada yang mengatakan laula du'aul ahya lahalakatil amwat. Yang diharapin oleh mayit-mayit dalam kubur itu doanya orang yang masih hidup. Kalau bukan karena doanya orang yang masih hidup, lahalakatil amwat, celaka itu mayit dalam kubur saudara. Saya jadi teringat satu kisah. Al-Imam Qutbul Irsyad Ghawthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, di dalam kitabnya Sabilul Iddikar wal I'tibar fima yamurru 'ala al-insan wa yanqadi lahu min al-a'mar. Beliau mengutip satu riwayat. Di situ disebutkan ada satu orang yang meninggal dunia Bapak Ibu sekalian. Orang yang meninggal dunia ini punya kenalan yang masih hidup. Kebetulan kenalan yang masih hidup ketika nyebut orang yang meninggal dunia ini, dia mendoakan. Doanya simpel, rahimahullah. Kalau biasanya kita Allah yarhamuh. Kalau pakai bahasa Indonesia almarhum. Almarhum itu Pak bahasa serapan dari bahasa Arab. Dia diambil dari kata rahima yarhamu rahmatan. Fadzaka fahuwa rahimun wa dzaka marhumun. Isim maf'ul dari rahima yarhamu rahmatan. Almarhum artinya doa. Mudah-mudahan dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mohon maaf, saya perlu luruskan sedikit di sini. Gelar almarhum itu khusus untuk jenazah muslim. Ulama khusus jadi madhab Syafi'i yang dipakai di Indonesia melarang penggunaan gelar almarhum untuk dipakaikan kepada orang di luar Islam saudara. Karena itu memang doa yang diperuntukkan khusus jenazah muslim. Kalau di luar Islam sebut mendiang. Almarhum penggunaannya khusus jenazah muslim karena dia sudah doa ritual. Yang memang doa itu hanya dikhususkan untuk umat Islam, umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu almarhum. Nah kita kembali ke pembahasan tadi saudara. Itu orang yang di dalam kubur, ketika itu malaikat sudah siap mau ngadab. Di situ disebutkan di riwayat itu diadabnya dengan api. Singkat cerita ada orang yang kenal dengan dia masih hidup, ketika nyebut orang ini sambil didoakan rahimahullah. Simple, bukan doa panjang, bukan. Enggak sampai ngirim bacaan Quran, enggak, baru doa rahimahullah. Kalau bahasa kita almarhum, didoakan almarhum. Apa yang terjadi saudara? Subhanallah. Itu malaikat yang udah siap ngadab dengan api. Gara-gara ada satu doa singkat dari orang yang masih hidup, Allah padamkan itu api. Allah perintahkan malaikat untuk tidak ngadab jenazah tersebut saudara. Gara-gara doa orang yang masih hidup. Makanya nggak main-main.
Mendoakan seperti ini bukan sekedar seremonial, Pak. Kita kumpul baca tahlil, mendoakan almarhum bukan seremonial. Itu memang yang dibutuhkan oleh mereka yang sudah meninggal dunia. Itu yang diharapkan. Maka kama tadi nutudan, hati-hati. Sebagaimana kamu berbuat, itu begitulah kamu akan diperlakukan nanti. Kalau sekarang masih hidup, kamu sering ingat orang tua, mendoakan mereka, sering kirim Fatihah, sering kirim doa, berarti semakin sering menggembirakan mereka. Semakin sering menggembirakan mereka, maka besok ketika kita mati, anak kita akan seperti itu, saudara. Tapi kalau orang tua meninggal, kerabat meninggal, saudara meninggal, boro-boro doa, ditengok saja enggak, cuma bikin status, didoakannya lupa, saudara. Status dibikin, doanya lupa. Enggak ada yang sampai. Besok kau mati diperlakukan seperti itu. Kalau kau sering mendoakan mereka yang sudah meninggal dunia, sering membuat mereka gembira dalam kuburnya dengan mengirimkan doa-doa, maka besok begitu kau meninggal dunia, kau juga akan diperlakukan seperti itu orang-orang di sekitarmu, saudara. Maka insya Allah, mudah-mudahan dengan doa dari keluarganya dan doa dari rakyat yang pernah merasakan kebaikan beliau, mudah-mudahan beliau selalu kuburnya dijadikan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita minta sama Allah, besok kita ketika mati mudah-mudahan banyak yang doain. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kedua. Jadi kalau ada yang tanya kenapa kita bikin acara seperti ini, yang kedua, kita pengen menggembirakan almarhum di dalam kuburnya orang-orang yang kita cintai, saudara. Yang ketiga, kenapa kita bikin acara-acara seperti ini? Simpel saja, kita pengen Allah golong sebagai orang soleh. Loh Habib, apa hubungannya? Kok bikin tahlil jadi orang soleh? Apa hubungannya? Korelasinya apa? Saudara, di dalam hadis yang terkenal yang dibawakan sering oleh para dai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Kalau anak Adam meninggal dunia, terputus amalnya kecuali melalui 3 jalur. 3 jalur ini walaupun jasad sudah terbujur kaku, badan sudah dimakan oleh cacing dan belatung, tapi selama kita jaga 3 jalur ini, saudara, maka kuburan kita akan makmur, terang, bahagia di dalam kubur, tidak kesepian, saudara. Apa 3 hal tersebut yang terus nyambung? Yang pertama, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Makanya para ulama-ulama itu walaupun jasadnya meninggal dunia, kalau ilmunya bermanfaat, punya murid, muridnya punya murid lagi, muridnya punya murid lagi, punya kitab, punya buku, karyanya dibaca orang, diamalkan, disebarkan. Ulama-ulama itu fafuz bil ilmi ta'ish hayyan bihi abada annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Para ulama umur manfaatnya lebih panjang dari umur dunianya, saudara. Itu para ulama. Mungkin umur dunianya 50 tahun, 60 tahun, tapi umur manfaatnya akan terus bersambung selama manfaatnya menyebar. Saya kasih contoh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i itu wafat, Pak Bu, tahun 204 atau 205 Hijriah. Sudah berapa tahun dari sekarang? 1200-an, 140 tahun yang lalu meninggal Imam Syafi'i. Jasadnya dikubur di Mesir. Jasadnya sudah terbujur kaku, tidak bernyawa semenjak 1240 tahun yang lalu. Tapi ilmu beliau menyebar dari muridnya ke murid-muridnya terus sampai kita ini di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, umat Indonesia yang jumlahnya 200 juta lebih, saudara, mayoritas mengamalkan madhabnya Imam Syafi'i, sadar atau tidak sadar, saudara. Setiap dari kita yang ketika sholat, sebelum sholat baca usolli fardal isya, madhabnya Syafi'i, beliau dapat pahala. Subuh ketika ruku kita baca kunut, madhabnya Imam Syafi'i, itu pemahaman beliau terhadap Al-Quran dan Sunnah, beliau dapat pahalanya. Ini bukan 1 juta, 2 juta orang, ratusan juta orang sadar atau tidak sadar dapat ngamalkan ilmunya beliau atau ilmu muridnya atau murid-muridnya. Jasadnya boleh mati, akan tetapi ilmunya, pahalanya nggak pernah mati, terus mengalir, saudara. Beda dengan orang bodoh.
fa fil jahli qabla al mauti mautun li ahlihi fa ajsaduhum qabla al quburi quburuh. Orang yang bodoh itu sebelum mati dia sudah mati. Jasad mereka hanya kuburan bagi ruh-ruhnya. Tapi kalau orang yang berilmu, ilmunya bermanfaat, bisa dirasakan manfaatnya banyak orang, saudara. Selama ilmunya manfaatnya terus mengalir, selama itu pula pahalanya terus mengalir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kata Nabi, sedekatin jariyah, sedekah jariyah yang kita sumbangkan untuk masjid, untuk musola, untuk pesantren, untuk majelis taklim. Tadi keluarga menyampaikan bagaimana almarhum semasa hidupnya bangun masjid di sini, bangun masjid di sini, bangun masjid di sini. Belum lagi selama masa hidupnya kalau beliau pernah jadi menteri, jadi ini, jadi itu. Manakala ada kebijakan yang positif, yang jariahnya mengalir sampai sekarang, itu yang akan terus mengalir catatan amal solehnya, saudara. Saya jadi teringat Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Nabi Muhammad? Yaqulu ibnu Adam mali mali wa ma laka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta fa afnait wa ma labista fa amdait wa ma tasaddaqta wa ma labista fa ablait wa ma tasaddaqta fa amdait. Kata Nabi Muhammad, yaqulu ibnu Adam mali mali, kesian anak Adam, kata Nabi Muhammad. Manusia ini kesian. Dikit-dikit banggakan, ini loh harta saya, ini loh tanah saya, ini loh tabungan saya, ini loh jabatan saya, ini loh pangkat saya. Kesian anak Adam, saudara. Manusia ini kesian, yang dibanggakan terus hartanya, dunianya. Padahal kata Rasulullah, wa malaka ya ibna Adam, kamu nggak punya apa-apa wahai anak Adam dari hartamu. Harta yang kamu punya itu, segala dunia yang kamu punya, yang betul-betul punya kamu hanya 3, kata Rasulullah. 1, ma akalta fa afnait, yang kamu makan jadi kotoran, itu yang betul-betul hartamu. Itu baru betul-betul harta kamu. Kamu sudah makan, sudah jadi kotoran, itu betul-betul harta kamu. Yang kedua, wa ma labista fa ablet, yang kamu pakai jadi pakaian. Kamu rasakan itu pakaian sampai dia lusuh, itu yang betul-betul harta kamu. Atau di sini yang termasuk kita pakai itu kendaraan kita, itu yang betul-betul harta kamu yang kamu rasakan. Sisanya yang betul-betul harta kamu hanya wa ma tasaddaqta fa amdait au fa abqait. Sisanya yang kamu sedekahkan sehingga menjadi investasi akhirat. Nanti di akhirat kamu akan terus merasakan keuntungan dari investasi tersebut. Itu yang betul-betul harta kamu. Sisanya yang kamu simpan itu miliar-miliaran, mungkin triliun-triliunan, wahai manusia. Sisanya itu akan jadi harta anak cucu kamu, ahli waris kamu. Bisa jadi hanya akan jadi biaya rumah sakit kamu nanti. Bisa jadi hanya akan harta fulan atau alan yang belum tentu mendoakan kamu, yang belum tentu setelah kamu wafat itu akan ingat kamu. Maka yang betul-betul harta kamu, kata Rasulullah, yang kamu sedekahkan, yang kamu keluarkan, nyumbang buat pesantren, buat majelis taklim, buat kebaikan untuk umat manusia, ngalir di akhirat, diambil buah investasinya, itu yang betul-betul harta kamu. Sisanya bisa jadi hanya akan memberatkan kamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kedua kata Rasulullah, yang akan terus mengalir adalah sedekah jariyah. Jangan sampai yang mengalir sedekah jariyah yang jelek, saudara. Sedekah jariyah yang buruk itu sial tuh, apes, nyebarkan keburukan, tahu-tahu viral, orang lain ikut nyebarin, saudara. Akhirnya jadi sedekah jariyah keburukan, dosanya ngalir terus. Atau ada satu kebijakan atau ada satu langkah yang buruk, banyak yang berdampak keburukannya, itu jadi sedekah jariyah keburukan, sial, apes, na'udzubillah min. Akan tetapi yang jadi sedekah jariyah kebaikan adalah, saudara, sedekah jariyah yang kita infakkan ke jalan kebaikan di jalannya Allah Subhanahu. Yang ketiga, ini yang ingin saya bahas, mahallu syahid. Kenapa kita ngadakan acara-acara seperti ini? Wa nusalihin yad'ulah, kita pengen menjadi anak soleh yang mendoakan orang-orang tua kita. Kita pengen jadi pasangan yang soleh, pengen jadi cucu yang soleh,
pengen jadi kerabat yang soleh, pengen jadi murid yang soleh. Hadis ini saudara bisa dibaca secara eksplisit atau implisit, bisa dibaca secara tersurat atau secara tersirat, bisa dibaca secara mantuk atau dibaca secara mafhum. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya, kalau dibaca secara eksplisit, dibaca secara tersurat saudara, maka yang akan terus mengalir nanti di kubur kita anak-anak soleh yang mendoakan kita. Maka oleh karena itu sekalian, ini yang mesti kita pikirkan dari sekarang. Jangan yang hanya kita pikirkan nanti anak kita kalau udah gede kerja jadi apa, gajinya apa. Itu bagus, mempersiapkan masa depan, silahkan. Tapi jangan lupa ajak ngaji juga. Jangan lupa kenalkan Al-Quran, karena itu nanti yang akan menyenangkan kamu kalau kamu sudah mati. Jangan lupa dikenalkan ke majelis ilmu, jangan lupa dikenalkan ke majelis taklim, jangan lupa dikenalkan ke masjid musalla. Supaya begitu saudara, anak begitu kita meninggal dunia, itu anak mendoakan kita, itu anak gak lupa sama kita. Saya pernah dengar ada satu orang saudara, hartanya luar biasa, Masya Allah, hartanya luar biasa. Begitu meninggal dunia, apa yang terjadi? Karangan bunga berjejer, tapi jenazah masih ada yang disetel kaset. Saya tanya, kenapa anaknya nggak baca? Anaknya nggak bisa baca Quran, saudara. Kalau sudah begini, apa nggak nangis di kuburnya itu? Ya Allah, walaupun tinggal di rumah gubuk, walaupun tinggal di rumah ngontrak, apa adanya, sederhana, tapi begitu kita mati, anak mendoakan kita, keluarga mendoakan kita, itulah kebahagiaan yang sebenarnya saudara. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka tanam dari sekarang. Apa yang kita petik besok adalah apa yang kita tanam di hari. Kalau di hari kita tanam anak-anak yang baik, di majelis-majelis yang baik, dikenalkan tempat-tempat yang baik, besok begitu kita mati kita akan petik itu saudara. Yang kedua, kalau kita pahami secara implisit, wa waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya, artinya kalau nggak mendoakan orang tua tidak soleh. Makanya ulama mengatakan semakin tinggi kesolehan seseorang, semakin rajin dia mendoakan kedua orang tuanya. Tapi semakin jauh orang dari Allah, makin lupa mendoakan orang tua saudara. Bukan hanya orang tua yang sudah meninggal, termasuk orang tua yang masih hidup saudara. Semakin dekat seorang hamba kepada Allah akan makin rajin doakan orang tuanya. Tapi kalau sudah lupa mendoakan orang tua, nggak ingat doakan orang tua, saudara, hati-hati, warning, itu alarm. Berarti kau sudah terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tua, maka dipahami secara implisit kalau tidak soleh tidak mendoakan orang tua. Maka yang diajarkan oleh para sesepuh-sesepuh kita, ulama-ulama kita, tahlil sehari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, kita berharap mudah-mudahan bukan hanya mengembirakan almarhum, para almarhum di kuburnya, tapi mudah-mudahan Allah kategorikan kita sebagai orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Sebetulnya saya tidak pantas bicara karena ada guru saya, Profesor Dr. Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Kaf. Beliau gurunya umat saudara, guru kita semua. Tapi imtithalan li amri sahibil bait, karena permintaan dari sahibul bait, maka sekali lagi kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan almarhum Haji Hamzah Has diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, diterima amal ibadahnya. Mudah-mudahan terus jariah-jariah yang beliau buat mengalir dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran oleh Allah, diberikan keharmonisan di antara mereka, disatukan hatinya dalam ketaatan kepada Allah, bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan yang beliau rintis. Ala hadhihin niyah wa likulli niyatin salihah bisirril Fatihah.